Umat Islam sholat di sini. Umat Yahudi juga menjadikan ini tempat yang suci. Masalahnya sekarang, Karesteng di mana? Salam saudaraku, di konten kali ini kita akan membahas ya kelucuan Kainama lainnya ketika dia sedang touring ke Israel ya. Dan ada hal yang menarik ketika ia pergi mengunjungi makam keluarga Abraham di daerah Hebron. Tetapi sebelum kita masuk pada pokok pembahasan, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terlebih dahulu kepada saudara-saudara kita yang sudah memberikan dukungan untuk mensupport pembangunan ruang kerja perkabaran Injil Reasons Channel yang kemarin saya posting di konten saya sebelumnya. Jadi nantinya ruangan ini akan menjadi ruangan di mana saya akan mengabarkan Injil melalui sosial media dengan lebih produktif. Karena selama ini saya tidak punya ruangan khusus yang cukup memadai untuk saya bisa melakukan perkabaran Injil dan mengkonter segala penyesatan yang ditujukan kepada ajaran Kristen. Dan bagi saudara-saudara lainnya yang mungkin juga terbeban untuk mensupport pembangunan ini bisa menyalurkannya ke nomor rekening yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Baik, kita kembali ke topik. Langsung saja kita lihat terlebih dahulu video Kainama ketika ia touring ke makam keluarga Abraham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wa muslimah rahimakumullah. Yang kita hadapi ini adalah makam Ibunda Siti Sarah. Ada tulisan Zauja Ibrahim, istrinya Nabi Ibrahim. Ini makamnya. Ini makam beliau ini. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ibunda tersayang dari Ishak, Ibunda Siti Sarah. Ibunda Siti Sarah. Ya Allah, yang paling cantik ini beliau. Ya Allah, paling cantik. Inilah istri Nabi Ibrahim yang paling cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di depan kita lihat barusan makam Ibunda Siti Sarah, dan ini makam Rivka, istri dari Ishak alaihi salam. Ini Ibunda Rivka ini. Rafaka. The wife of Ishaq. It's the wife of Ishaq. Ini istri dari Ishak, putra. Ini Rivka, Rebeka, Rafka, istrinya Ishak, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini makam dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak alaihissalam, putra Nabi Ibrahim. Setelah menunggu 14 tahun, perbedaannya dengan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam dari Bunda Siti Hajar. Inilah makam Nabi Ishak alaihissalam di Hebron, Mamre. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling depan Ibunda Siti Sarah makam. Bergeser ke kiri Ibunda Rivka, Rebeka, istri dari putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Ishak. Dan kemudian makam Ishak. Dan sekarang adalah makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abraham Nabi Nuh. Nah, di belakang saya ini jalan masuk ke Ibrahim Mosque atau Masjid Ibrahim. Ya, ini Masjid Ibrahim. Dan insya Allah kita akan sholat di sini. Ini adalah gambaran bahwa garis bawahi ya, masya Allah, garis bawahi. Ini adalah gambaran bahwa agama itu bersumber dari satu orang, namanya Abram, sebelum berubah menjadi Abraham. Ab itu artinya bapak, Barah
Barakah itu artinya berkat. Berkat Abrah, Am itu umat manusia. Ini kuburnya di sini. Dan umat Islam sholat di sini. Umat Yahudi juga menjadikan ini tempat yang suci. Masalahnya sekarang, Karasteng di mana? Ada beberapa kelucuan Kainama yang saya temukan di dalam video ini. Yang pertama, dimanapun Kainama berada dan apapun topik yang dia bahas, selalu tak pernah ketinggalan Kristen akan senantiasa disebutkan. Mungkin Kainama ini punya prinsip, nggak senggol Kristen, nggak makan kali ya. Lalu yang kedua, Kainama pergi ke Hebron mengunjungi makam keluarga Abraham. Dia tunjukkan mulai dari makam istri Abraham Sarah, lalu makam anak Abraham yaitu Ishak dan istrinya Ribka. Tapi sayangnya tidak ada makam Ismail yang dia tunjukkan di situ. Padahal Islam kan lebih dekat dengan Ismail ya daripada Ishak ya. Dan menurut mereka juga kan Ismail yang dikurbankan, bukan Ishak. Lalu yang ketiga, Kainama juga menjelaskan nama Abraham dengan sangat antusias. Ya, walaupun ada beberapa sedikit kesalahan ya di dalam penjelasannya. Karena menurut pemahaman Ibrani, awalnya Abraham itu bernama Abram, yang merupakan terdiri dari kata Ab, yang artinya ayah atau bapa, dan kata Ram, yang merupakan akar dari kata Rom, yang artinya dimuliakan. Jadi secara literal, nama Abraham bisa berarti ayahku atau bapakku dimuliakan. Kemudian di dalam Kejadian 17 ayat 5, Tuhan menjelaskan perubahan nama Abraham, yaitu dikatakan namamu tidak akan disebut lagi Abram, melainkan Abraham. Sebab aku telah menjadikan engkau bapa, yang berasal dari kata Ab, sejumlah besar bangsa berasal dari kata Hamon, dan jadi secara literal arti nama Abraham yaitu bapa dari banyak bangsa. Lalu yang keempat, ini juga lucu ya teman-teman. Nama asli Abraham kan berasal dari bahasa Ibrani ya, tetapi mendadak berubah menjadi kearab-araban ketika disebutkan oleh umat muslim, yaitu menjadi Ibrahim ya. Kelucuan tak berhenti di situ. Di dalam pemahaman baik Yahudi dan Kristen tentang Abraham, tidak ada satupun perbedaan di dalam memandang sosok Abraham, karena sumbernya satu dan sama, yaitu kitab Tanak, atau yang di dalam Kristen merupakan kitab Perjanjian Lama. Semua kisahnya sih sama, tetapi begitu dikisahkan oleh agamanya Kainama, semua mendadak banyak perbedaan. Ibrahim dipercaya oleh umat muslim mengorbankan Ismail bukan Ishak. Lalu Ibrahim juga pernah membuat mujizat membangkitkan burung yang sudah dicincang dan disebar, kemudian menyatu dan hidup kembali. Bahkan Ibrahim pernah hendak dibakar hidup-hidup dan kemudian datang cicak berusaha untuk meniup api yang membakar Ibrahim agar apinya semakin besar. Itulah kenapa sebagian orang Islam mempunyai paham bahwa membunuh cicak itu adalah pahala. Pertanyaan saya, ini cerita dari mana? Kenapa berbeda dengan apa yang dipercayai oleh orang Yahudi dan juga orang Kristen? Oh my goodness! Lalu yang kelima, Kainama juga bercerita tentang Sarah dan juga Rivka ya. Dan hal ini juga berbeda dengan apa yang dipahami baik oleh Yahudi dan juga Kristen. Yahudi dan Kristen sepakat bahwa istri Abraham hanya dua saja, yaitu Sarah dan Keturah. Sedangkan Hagar itu hanya dianggap sebagai selir. Karena aslinya Hagar ini adalah budak daripada istri Abraham yaitu Sarah. Lalu tiba-tiba ceritanya berubah ketika masuk di ajarannya Kainama. Abraham dikisahkan memiliki 4 istri, dan menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Qisashul Anbiya, dia menyebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim yang terkenal itu hanya ada 2, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Sementara masih ada 2 lainnya yang kurang terkenal, yaitu Kantura binti Yaqtan dan Hashun binti Amin. Lah, kok makin jauh ya perbedaan ceritanya dengan Yahudi dan Kristen? Lalu yang keenam, Kainama juga menyebutkan istri Ishak bernama Ribka, padahal di dalam Quran sendiri tidak ada tertulis nama itu secara eksplisit. Lalu kok berani-beraninya Kainama ingin menyamakan tokoh-tokoh ini dengan yang dipercayai oleh Yahudi dan juga Kristen? Padahal kisahnya saja sudah banyak sekali perbedaan. Jadi buat Kainama, sebelum Anda mengolok-ngolok, Kristen ada di mana? Ya, Anda harusnya paham
Hanya Kristen dan Yahudilah yang memiliki sejarah dari sumber kitab yang sama, yaitu kitab Tanakh atau yang dikenal Kristen sebagai Perjanjian Lama. Bukan dengan Islam yang sumber ceritanya entah dari mana. Dan Anda juga harus tahu bahwa orang Kristen mula-mula awalnya adalah orang-orang Yahudi yang kemudian akhirnya percaya kepada Yesus Kristus, dan kemudian ajaran ini menyebar, merangkul berbagai bangsa dan budaya. Sedangkan Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka tetap pada ajaran lama mereka berpegang kepada kitab-kitab Tanakh atau dikenal sebagai Perjanjian Lama dalam Kristen, tetapi perbedaannya adalah mereka menolak Perjanjian Baru. Nah, sekarang harusnya justru pertanyaannya itu diganti. Bukan Kristen yang ada di mana, tetapi Islam yang ada di mana. Kok bisa sih? Kisahnya beda sendiri. Lagian kenapa sih Kainama ini harus repot-repot pansos ke Yahudi untuk menyindir-nyindir Kristen? Cobalah dibaca itu kitab Qur'anmu. Semua narasi-narasi yang berhubungan dengan Yahudi, kebanyakan adalah narasi kebencian loh. Kenapa sekarang jadi ngais-ngais ke Yahudi untuk mendiskreditkan Kristen? Memang ya, sudah tabiatnya para polemikus muslim kalau nggak standar ganda ya strawman falasi. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.